Ya, selamat ketemu lagi dengan saya. Dan gimana kabar? Sehat semua? Dan saya masih di Tarumargatani Coffee and Resto Jogja bersama saudara-saudara saya Batik Margaria, Bucini Leather, Solusi Mudah Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, Akdan Haris 081994408888. Silakan kontak. Dan pada kali ini saya akan pertemukan dengan seseorang yang memiliki profesi yang sedang tren tapi cukup unik dan cukup menarik. Tia Agustina. Halo Tia. Halo Pak. Owner Zara Las. Iya. Ya, Zara Las Beauty Zara Las Studio. Beauty Studio. Ya, Beauty Studio. Ini kita topiknya bicara tentang tren bisnis kecantikan dan eyelash. Ya, Nah, eyelash extension. nah, itu apa, pemasangan bulu mata atau apa Ya, namanya? pemasangan bulu mata. Singkatannya sendiri, artinya sendiri pemasangan bulu mata Pak. Istilah Inggrisnya Eyelash extension. eyelash extension. Extension, ya. Pemasangan bulu mata. Ya. Ini sekarang sedang tren. Ya, sebenarnya untuk tren itu sudah agak lama sih Pak. Namun bisnis ini cukup menjanjikan karena beberapa dari kalangan wanita itu memang sangat membantu seperti itu. Ya. Nah, tahun dulu kita mengenal bulu mata palsu ya. Iya, Itu betul. palsu ya. Iya. Bulu mata palsu. Yang dulu jepit itu nggak salah ya. Dijepit ya Pak? Jepit ya. Nah, itu anunya gimana? Apa perkembangan teknologinya bagaimana? Dulu yang pertama sekali kan jepit itu. Iya. Jepit. Terus setelah itu? Nah, kalau bedanya dengan eyelash extension ini, kalau yang dijepit itu kan memang dia sudah terpasang seperti itu, Iya, Pak. Dia seperti bulu sudah mata. terpasang, kita tinggal kasih lem, kemudian baru dipasang. Iya. Nah, kalau eyelash extension ini dia satu-satu gitu Pak. Jadi satu helai satu-satu gitu kita pasangin ke bulu mata satu helai asli kita seperti itu. Jadi dia belum terpasang. Jadi kita yang masangin seperti itu. Nah, itu tergolong proses kecantikan, rias, fashion ya? Iya. Atau ada mekanisme kesehatannya seperti operasi kecil atau apa? Oh, Bukan? tidak. Ini bukan operasi sih Pak, karena dia hanya sama-sama memakai lem ya Pak ya. Mungkin gitu. sama-sama memakai lem, bedanya kalau eyelash extension ini dia lemnya kita ambilin satu-satu gitu. Ya. Nah, kalau yang jepit itu kan udah terpasang nih Pak. Udah bentuknya udah terpasang, baru kita sebenarnya gampang masang itu, dikasih lem kemudian dipasang sendiri seperti itu. Nah, sekarang ini kan pemasangan bulu mata. Iya. Kalau penanaman bulu mata beda lagi? Penanaman sebenarnya hampir sama Pak. Cuma di sini kita lebih ke penyambungan. Penyambungan. Kalau tanam itu tidak disarankan sih sebenarnya Pak. Kenapa? Karena tanam itu kan otomatis di kulit ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk di kulit kita tidak menerima jasa itu. Karena takutnya terjadi sesuatu seperti itu Pak. Jadi kita memang pemasangannya itu bukan di kulit tapi di bulu mata asli kita. Disambung. Seperti itu. Iya. Di bulu mata asli, bukan. Jadi itu nggak ada yang kita nggak bisa masang sendiri Pak sebenarnya. Kalau alis nggak bisa ya? Alis ada, cuma di Zara Las ini kita belum ada untuk alis Pak. Kapan? Saya mau jadi klien kalau itu. Kalau alis di beberapa tempat memang ada, tapi kita belum ada kalau untuk alis. Belum ya? Tapi sudah ada juga ya? Sudah ada. Di beberapa tempat sudah banyak kalau alis Pak. Tia dulu di bank ya, kerja di Iya. bank. Terus mengapa memutuskan untuk berusaha sendiri 2018? Ada sesuatu sih dulu. Jadi setelah lulus kuliah kemudian. Kuliah di mana? UGM Pak. Apa? Bahasa Inggris. Wah, keren. Jadi setelah lulus kemudian daftar di salah satu BUMN di Jogja, di bank insurance-nya. Kemudian waktu itu target ya Pak. Jadi saya berat ya? Kurang kuat mungkin ya, karena mentalnya mungkin belum jadi. Kemudian akhirnya saya resign. Resign, kemudian entah kenapa pengen nyoba sesuatu di eyelash itu gitu. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah nggak cuma eyelash aja sih Pak. Di Zara Las itu jadi ada salonnya juga. Kemudian ada untuk kuku, perawatan kuku, perawatan kaki, ya, mani-pedi. Kemudian ada juga waxing. Ya. Nah, jadi kamu memberanikan diri untuk menjadi pengusaha. Iya.
Sendiri? Ya, Tidak sendiri. dengan teman, tidak ada? Enggak. Sendiri? Sendiri, Pak. Dengan Modal Zahralas nekat. Beauty Studio? Iya. Di mana itu? Di Seturan, Pak. Di pusatnya di Seturan, terus bulan ini baru aja buka cabang di Taman Siswa. Wah, kamu sudah beberapa orang memperkerjakan? Alhamdulillah sekarang udah punya karyawan 17 orang, Pak. Wow, selamat, Iya. sukses, ini luar biasa. Tia, boleh berbagi nomor handphonemu? Boleh? Siapa? Berapa? 081 392 905 901. Diulangi. 081 392 905 901. Ya, pengusaha bulu mata, salam, keren. Iya. Ya, tapi ketika saya mendengar kamu dari lulusan bahasa Inggris di UGM, itu sangat membantu ya? Iya, karena sebenarnya membantunya mungkin di marketing juga ya Pak ya. Jadi untuk marketing dan kemudian kayak mungkin ada kerjasama gitu ya, ada beberapa kan yang memang menggunakan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, bagaimana pewarnaan bulu mata ini trennya? Pewarnaan? Ya. Ada kebebasan warna nggak sih bulu mata itu? Oh, ada. Dari sebenarnya kalau di luar negeri ya Pak ya, itu ada beberapa warna. Cuma kalau untuk orang Indonesia, mereka biasanya memakainya itu hanya satu warna hitam saja Pak. Hanya hitam. Kalau di luar negeri untuk kelompok artis panggung, dunia makeup panggung baru yang lain-lain warnanya ya. Nah, klien kamu tuh sehari berapa? Sehari itu, jadi kita memang dari awal fokusnya di elas ya Pak ya. Kemudian saya baru ada salon dan kuku itu baru tahun 2020. Nah, untuk satu hari itu kita untuk open slot eyelash extension itu dalam 1 jam bisa sekitar 6 sampai 5 orang. Otomatis kita kan buka dari jam 10 sampai jam 6. 8 jam kerja ya Pak ya. Jadi 5 misalkan 1 jam full slot 5 orang. Kita per hari bisa sekitar 40. Itu baru yang pemasangan bulu mata saja. Ya. Dan ini terjadi sudah ya? Iya, sudah Pak. Kamu 2018 sampai sekarang kan melewati masa pandemi itu kemarin? Iya, melewati. Bagaimana sempat itu? Jadi kita sempat tutup 2 minggu. Oh, 2 minggu. Gitu, iya. Jadi waktu itu masih di Gejayan Pak. Dulu belum di Seturan karena awal tahun ya Pak ya, pandemi itu Maret ya. Maret itu Maret April saya seharusnya sudah pindah di Seturan karena waktu itu sudah dapat tempat ya Pak ya yang lebih besar. Karena dulu waktu di Gejayan itu sempit Pak, kecil. Kemudian pindah di Seturan setelah awal April ya. Jadi April itu harusnya sudah pindah, tapi karena pandemi kemudian ditunda dulu dan itu kita sempat tutup 2 minggu gitu. Setelah itu buka ya? Buka alhamdulillah ada aja, tapi ya memang mungkin belum seramai yang kemarin-kemarin. Sekarang sudah mulai ramai. Alhamdulillah udah mulai membaik lagi. Iya. Wah, eyelash ya. Nah, ini trennya apa penyebabnya muncul dari kalangan anak muda dan masyarakat? Penyebab muncul ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya kenapa kok menjanjikan seperti itu ya. Itu saya rasa itu karena sangat membantu wanita ya Pak ya. Karena seperti ini, ketika kita mau bepergian, bulu mata itu seperti berpengaruh Pak. Misal kita nggak pakai itu. Atau kita pendek-pendek. Itu misal kita nggak make up itu kayak kusem gitu loh Pak mukanya. Jadi misal kita pakai bulu mata mau pergi aja sebenarnya nggak usah perlu dandan udah cantik seperti itu. Kita lebih detailkan lagi tentang bagaimana bulu mata ini, tapi setelah bla 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 ini kita saksikan. Ya pemirsa, asik kan ngobrol tentang bulu mata, eyelash extension ya. Saya masih di Tarimartani Cafe Resto Jogja bersama Batik Margaria, Bucini Leather, Solusi Mudah Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba dan Haris 081994088888. Tia, ya. Menarik ya. Jadi memang beda ya. Ini kan gini, saya sendiri ngalami kan alis tipis ya. Iya Pak. Ya nggak enak gitu loh. Nggak enak apa?
nggak enak aja. Jadi kayak nggak balance gitu ya, kok nggak tumbuh gitu ya. Itu kalau bulu mata lebih fungsional ya. Karena kalau kita pendek atau jarang-jarang gitu, itu bisa dipanjangkan. Enggak artinya tidak bagus juga untuk mata kan? Iya. Ini kan fungsinya menjaga mata ya, betul ya? Iya. Bulu mata itu. Biar lebih kelihatan hidup seperti itu Pak matanya. Ya, tapi untuk kesehatan mata memang berfungsi ya? Menjaga supaya nggak kena debu atau apa gitu? Tidak sih Pak, tidak kalau untuk langsung ya? Kesehatan mata mungkin kalau debu sih sebenarnya itu kan refleks mata ya Pak. Kalau ke kesehatan debu, ya? Lebih ke kecantikan ya? Iya, betul. Oke, menarik sekali. Nah, kalanganmu kebanyakan dari kalangan apa? Kalangan yang customer ya Pak ya. Customer itu dari ibu-ibu ada. Kemudian mahasiswa ada. Pelajar juga ada. Pelajar juga ada. Jadi kemudian dari anak sekolah ada beberapa sih Pak. Pelaku seni pasti ya? Ada beberapa pasti ya. Seni juga banyak. Nah, itu sekali tanam itu berapa bulu? Sambung itu, pasang itu? Itu bisa 1 sampai 3 bulu Pak. Karena dia memang kecil-kecil dan pendek-pendek satuan gitu Pak. Ini kan bulu mata kita ada berapa sih? Ya, itu sama nggak sih? Beda, setiap orang beda Pak pasti. Rata-rata berapa? Rata-rata banyak sih Pak, kita nggak pernah ngitung soalnya. Jadi kita nggak dihitung Pak. Jadi kita gitu biasanya memang ngira-ngira. Gitu. Ya, kita nggak pernah ngitung karena setiap orang itu pasti beda-beda. Gitu ada yang tinggal dikit, ada yang bulu matanya lebat seperti itu Pak. Iya. Nah, itu paling banyak masang itu berapa? Berapa potong rambut bulu? Jadi itu kan sangat lembut ya Pak ya. Jadi itu nggak bisa dihitung. Jadi biasanya kita ada per baris gitu. Per baris itu mungkin kalau mata bulu matanya lebat bisa sampai 2-3 baris. 2-3 baris. Gitu, iya. Nah, itu sistem tarifnya gimana paketnya kamu? Paketnya itu per sekali sepasang mata kiri itu kanan? Mulai dari 100.000 Pak. Oh gitu. Iya. Itu tergantung apanya? Banyaknya atau? Tergantung banyaknya. Jadi semakin tebal semakin mahal gitu. Oke. Nah, itu kalau kepanjangannya? Kalau kepanjangannya itu biasanya kita free request by customer. Gitu. Jadi mau minta berapa aja gitu kita ada gitu Pak. Gitu ya. Dan itu sama. Harganya sama. Yang membedakan itu di harga ketebalan. Ketebalan, ya. Jumlah. Berapa lama pasang itu? Untuk pemasangannya sendiri itu sekitar 60 menit Pak. Oke. Tergantung semakin tebal semakin lama. Itu gitu. Perempuan saja atau laki-laki juga? Pernah ada laki-laki tapi yang seperti perempuan seperti itu Pak. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita laki-laki tapi problem bulu mata banyak yang rontok atau lepas gitu, mau diperbaiki kan bisa juga kan? Iya bisa. Jadi bulu mata eyelash extension itu normalnya bisa bertahan sampai 1 hingga 2 bulan Pak. Oh gitu. Tapi selama berjalannya 1 sampai 2 bulan itu pasti ada beberapa yang rontok. Gitu. Nah, nanti ketika ada yang rontok misal mau ditambah lagi misal biar kelihatan penuh itu bisa gitu. Tapi rata-rata 2 bulanan itu ya? Iya, 1 sampai 2. Kayak mani-pedi ya, kalau mau rutin ya? Iya, rutin. Berapa kalau kuku itu? Kuku untuk mani-pedi atau pemasangan mani-pedi? Mani-pedi cuma sekitar 40 ribuan. Bukan, jangka waktunya? Oh, jangka waktunya. Biasanya kalau untuk beda-beda tergantung aktivitas setiap orang ya Pak ya. Misal dia kayak sering di tempat kotor mungkin lebih cepat numbuh kutikula dan kotoran di kaki dan sebagainya seperti itu. Ya, menarik sekali ya. Jadi pemasangan bulu mata eyelash ini banyak sekarang ya? Ya, di Jogja sudah banyak Pak. Yang home service pun banyak. Gitu. Home service bisa dipanggil di rumah? Jadi kalau kita memang sudah ada tempat ya Pak ya. Kita memang sudah ada tempat tapi kita karena terlalu sering full di studio kita, jadi kita nggak menerima untuk pelayanan ke rumah seperti itu Pak. Cuma kalau untuk yang di Jogja itu sangat banyak yang bisa dipanggil ke rumah. Tapi kan biasanya itu customer mereka milih-milih Pak. Mereka cocok di mana itu pasti bakal balik ke situ lagi seperti itu. Artinya bahwa tren pemasangan penyambungan bulu mata itu betul-betul terjadi di kalangan anak muda. Gitu ya, di kalangan anak muda itu yang mereka yang ketergantungan seperti itu Pak biasanya
nggak betah kalau nggak pakai gitu. Oh gitu ya. Memang kalau rasa gimana sih? Kalau rasa sih selama teknik pemasangannya benar itu akan nyaman, nggak ada rasa. Selama teknik pemasangan beauticiannya benar dan bagus, pasti nggak akan pedih, dan nggak ada rasa gitu. Nah, untuk bisa memasang itu perlu keahlian apa, Tia? Keahliannya kursus, Pak. Jadi untuk karyawan saya itu kita private gitu, kita gitu. Ajarkan, iya. Jadi memang ada pendidikan khususnya ya? Iya, karena sebenarnya kalau asal masang dan ngawur itu juga bisa merusak bulu mata, Pak, sebenarnya. Takutnya nanti kayak mata merah atau bulu matanya jadi hilang seperti itu. Itu bulunya apa yang disambungkan itu? Bulunya dia buatan pabrik, Pak. Oh, ya. Jadi dia memang buatan pabrik, bukan seperti bulu rambut seperti itu, tapi dia rada kaku, jadi dijepitnya pakai pinset seperti itu. Terus lemnya menggunakan apa? Lemnya lem khusus. Lem khusus? Iya. Bukan yang beli dari pasar itu? Enggak, Pak. lem khusus eyelash extension. Jadi kalau takutnya kalau pakai yang itu nanti matanya jadi sakit kan, Pak. Iya, jadi ada khusus ya. Ateko gitu. Jadi lem khusus, Pak. Oh, itu berarti kalau untuk setitik lem itu pakai apa anunya? Nutulnya itu? Itu enggak ditutul. Jadi kita punya tempat sendiri untuk naruh lem. Kemudian bulu mata yang dijepit itu dicelupkan, Pak. Oh, dicelupkan. Iya, seperti itu. Terus nanti tuh si bulu itu akan langsung nempel di bulu mata kita. Kalau bulu mata kita yang asli ini kan bentuknya meruncing gitu ya? Iya. Nah, nanti nempelnya bagaimana? Dia nempelnya di ujung dekat kulit, tapi nggak sampai ke tanam ke kulit seperti itu. Oh, jadi nyambung sebatangnya bulu ini ya? Iya. Jadi kuat ya anunya? Iya, kuat. Pegangannya ya sepanjang bulu mata ini ya? Iya, pegangannya sepanjang bulu mata. Itu keren ya. Kamu tidak pengen eksperimen yang warna-warna yang lucu-lucu gitu? Kalau di Indonesia sendiri sih sepertinya kurang banyak peminat untuk warna-warna, Pak. Jadi mereka memang seperti hitam aja karena sama kayak bulu mata asli kita. Karena kan kalau orang luar itu memang bulu mata mereka ada yang putih juga ya, Pak ya. Iya. Tadi Zaralas itu beauty studio? Iya. Di jalan apa? Jalan Selokan Mataram nomor 168C. Ya. Itu sejak tahun 2018 ya? Iya. Ya. Dan kita masih akan berbincang lagi dengan Tia tentang bagaimana tren mani-pedi, kecantikan berkaitan dengan era baru ini setelah pandemi COVID, dengan situasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang seperti ini. Bagaimana pendapatnya? Tapi setelah bla 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 ini lewat. Top. Ya, menarik sekali kan pemirsa. Bulu mata, bulu meripat. Saya masih di Tarumar Tani Coffee and Resto Jogja bersama sahabat-sahabat saya Batik Margaria, Bucini Leather, solusi mudah, bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, Akdan Haris 08199440888. Tia. Sore ini inspirasinya banyak dari Tia Agustina ini. Pertama, dia lulusan bahasa Inggris UGM, pernah kerja di insurance dan memutuskan menjadi pengusaha. Iya. Ya. Dan sudah punya karyawan 17, luar biasa. Dan bidang yang ditekunya adalah dunia kecantikan. Nah, dia bagaimana tentang kondisi mahasiswa pelajar setelah era pandemi ini ke depan? Ini bagaimana mereka pulang ke Jogja atau bahkan apakah ada perubahan perilaku mereka dalam hal merawat diri? Ada, Pak. Jadi ada beberapa customer itu yang memang untuk perawatan diri mereka juga takut seperti itu. Ada beberapa yang takut keluar
Ada beberapa orang juga yang takut bertemu dengan banyak orang seperti itu. Tapi untuk mulai kesini mereka sudah mulai memberanikan diri untuk mempercantik diri seperti itu. Ya. Nah, dulu kamu membuat bisnis ini dengan suatu perancangan bisnis plan yang situasi normal? Tidak. Dulu kok, waktu awal? Dulu awal saya mulai coba-coba aja Pak. Iya, tapi kan bertumbuh. Iya. Bertumbuh. Iya. Nah, dihantam COVID. Iya. Nah, sekarang ini apakah kamu masih optimis dengan bisnis itu? Masih optimis saya. Alhamdulillah udah bisa buka cabang meskipun dalam kondisi seperti ini. Seperti ini ya? Iya. Jadi pandemi kamu hanya tutup 2 minggu? Iya. Oke. Dan kamu tidak mengurangi karyawan? Tidak. Malah nambah karena buka cabang baru? Iya, betul. Iya. Dulu awal pandemi caranya saya tidak mengurangi tapi memasukkan mereka di pekerja itu selang-seling seperti itu Pak. Ya, menyesuaikan ritme kerja, jam kerja. Ya, tergantung. Tapi tidak mengurangi. Ya, tidak. Nah, itu yang hebat itu ya. Nah, kamu di usia muda sudah menjadi pengusaha mandiri. Apa yang kamu dapatkan dari kiprahmu sebagai pengusaha ini? Ilmu apa yang kamu dapatkan? Ilmu yang saya dapatkan ilmu marketing. Kemudian ilmu handle komplain Pak. Ya. Kemudian ilmu customer service juga. Ya. Karena dulu kan di bahasa Inggris dan di bank mungkin kalau bank ya keuangan ya Pak ya. Jadi memang ada juga menghadapi customer, tapi untuk di bisnis saya mungkin ilmunya makin banyak ke cara menangani SDM juga dari beberapa orang. Sekarang kan semua kamu bertanggung jawab sendiri. Iya. Itu ilmu yang luar biasa menurut kamu ya. Kamu ingin mengembangkan ke usaha yang lain? Mungkin nanti Pak, untuk saat ini saya masih fokus dulu. Fokus bulu. Iya. Fokus dulu untuk bulu. Iya, betul. Kalau bulu kaki nggak ada di perawatan itu? Pencabutan bulu mungkin Pak, waxing. Kalau penambahan atau? Nggak ada Pak, nggak ada. Pewarnaan rambut adanya. Bulu kaki? Bukan, kalau bulu kaki pewarnaan nggak ada Pak. Penambahan nggak ada? Nggak ada juga. Kalau untuk bulu kaki seperti bleaching mungkin ya. Bleaching, malah pencabutan diputihin. Ya? Oh, diputihin. Jadi biar kita mungkin kalau bleaching tangan sama kaki itu nanti bulunya ikut putih Pak. Bulu gitu. Kaki dan tangan nanti ikut putih. Wah, kayak monyet noh. Enggak, maksudnya enggak langsung putih banget, cuma dia awalnya hitam. Nah, iya, awalnya hitam terus jadi rada putih kena bleaching gitu, Pak. Gitu ya. Iya. Bleaching khusus. Tia, konsumenmu dari ini Zarala Les ini dari mana saja? Maksudnya wilayahnya? Wilayahnya untuk dari konsumen itu ada yang dari Jogja, banyak juga sih yang dari luar kota Pak. Gitu. Nggak cuma Jogja aja, jadi ada beberapa orang yang mungkin datang ke Jogja kemudian mencoba untuk merawat diri seperti itu, karena mungkin ada kalau dari beberapa luar kota menganggap Jogja itu murah seperti itu Pak. Okay. Dan sambil pesiar, sambil nongki. Nah, kamu dulu membangun usaha itu dengan kan tadi iseng-iseng coba-coba. Berarti tidak dengan perhitungan modal yang rumit dan sebagainya, enggak? Jadi asal nekat Pak. Asal nekat. Iya. Pakai uangmu sendiri. Pakai uang saya enggak sendiri. Minta orang tua atau apa enggak? Dulu modal saya cuma 300.000 Pak. Ya. Dan sekarang sudah berkembang, punya aset. Ya, alhamdulillah. Punya tabungan dan bisa menghidupi 17 karyawan. Luar biasa. Ya. Pemirsa, ini inspirasi yang luar biasa ya dari Tia yang bisa menampung orang bekerja tapi juga
berbisnis tentang kecantikan dan tentang bulu mata. Bisa berbagi nomor kontakmu lagi? Berapa? 081 392 905 901. Ya, Lia, ini sesuatu yang sangat berharga, ilmu dari kamu walaupun kamu masih muda, ya. Nah, moto slogan hidupmu apa? Slogan hidup mungkin ya berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru. Iya. Berani mencoba hal baru. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya learn by doing gitu, Pak. Learn by doing. Iya. Ya. Luar biasa, Lia. Dan terima kasih para pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, masih setia menemani kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Toro Martani Coffee and Resto Jogja, Batik Margaria, Bucini Leather, Solusi Mudah Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib, Komunitas Anti Riba, Akdan Haris 081994408888. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses untuk Lia.